bakal ngobrol seru tentang lingkungan yang sadar itu kebersihan lingkungan. Siapa sih yang tidak mempunyai hidup bersih dan hidup sehat? Nah, buat mengenai obrolan kita kali ini, saya akan menggunakan beberapa teman saya di sini. Yang pertama itu ada Citra, ada Marisa, ada Lisa, dan yang terakhir itu ada Chandra. Baik, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk teman-teman saya di sini. Kita langsung saja masuk ke topik utamanya. Kita kan sering dengar dengan istilah PHBS. Apa sih sebenarnya membuat PHBS itu penting? Kenapa kita harus dapat menjaga kebersihan lingkungan kita? Teman-teman bisa tidak kasih pendapat atau pandangan terkait PHBS tersebut? Kalau menurut saya sih PHBS itu penting ya, tapi PHBS itu bukan cuma sekedar aturan. Itu lebih ke kesadaran kita sebagai warga negara yang baik kan. Jadi kalau kita menerapkan PHBS yang baik, itu akan menjadi investasi masa depan untuk generasi-generasi yang akan datang. Oke, jadi misal kita menerapkan PHBS yang baik, itu akan berdampak positif bagi kesehatan, terus ekonomi dan pariwisata yang ada di kota-kota kita kan. Gitu sih menurut saya. Setuju, karena sebenarnya PHBS itu juga bisa mencerminkan suatu kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar dan orang lain. Karena seperti PHBS itu kayak menjaga kebersihan rumah kita. Nah, ibaratnya tempat umum dan lingkungan sekitar kita ini rumah kita bersama. Jadi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan serta tempat-tempat umum. Jadi harus bersama-sama menjaga kebersihan. Iya, ternyata tanggung jawab pendapat bersama. teman-teman terkait PHBS sangat menarik ya. Iya. Oke, kita masuk. Nah, teman-teman, di dalam teori perilaku, khususnya teori sosial kognitif, kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tersebut, termasuk PHBS. Salah satunya adalah norma sosial. Norma sosial ini seperti aturannya tidak tertulis yang kita dapat dari lingkungan sekitar, keluarga, teman-teman, atau bahkan media sosial. Nah, norma sosial ini bisa sangat kuat mempengaruhi perilaku kita, termasuk perilaku kita di tempat umum. Apa pendapat teman-teman tentang pengaruh norma sosial terhadap perilaku kita di tempat umum? Apa kalian merasa bahwa norma sosial di lingkungan itu mendukung atau menghambat penerapan PHBS tersebut? Menurut saya sih norma sosial itu sangat berdampak ya pada perilaku Iya, kita. berdampak. Ya, misal lingkungan kita nih sudah terbiasa untuk membuang sampah sembarangan, otomatis kita akan ikut kan membuang sampah sembarangan. Nah, makanya saya dulu sebenarnya ada di lingkungan itu dengan orang-orang di sekitar saya sering membuang sampah sembarangan. Tapi setelah saya mengikuti edukasi begitu terus kampanye-kampanye terkait lingkungan, saya sudah sadar tentang pentingnya kesehatan lingkungan. Iya betul. Ya lingkungan. Ya lanjut terus. Nah, makanya sekarang saya sudah, kalau misal belanja-belanja di supermarket gitu, saya sudah pakai kantongan tas-tas begitu kan, bukan kantongan plastik lagi. Jadi itu akan menghargai lingkungan. Ya, jadi kayak etika itu, etika menjaga lingkungan. Terus selain itu, menurut saya tuh peran keluarga itu sangat penting untuk membentuk suatu norma sosial. Karena terkadang tuh ketika anak-anak masih kecil itu sudah diajarkan untuk menerapkan PHBS seperti menjaga kebersihan di lingkungan mereka, terus membuang sampah pada tempatnya, itu tuh bakal terbawa sampai besar. Nah, tapi lain sama anak-anak yang tidak pernah mendapatkan pengetahuan itu dari lingkungan keluarga mereka bakal ikut perilaku buruk. Nah, jadi edukasi sejak kecil ya. Iya, Dari keluarga juga. dari lingkungan keluarga. Kita mulai terus. Kan beberapa waktu lalu kita sudah mempunyai tugas tentang sosial eksperimen, tentang bagaimana kepedulian pengunjung terhadap sampah di tempat umum. Nah, dari eksperimen itu menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang tidak peduli akan sampah tersebut. Jadi menurut teman-teman itu bagaimana caranya untuk kayak tugas promkes. Iya, tugas promkes yang tidak kemarin. promkes pas itu. Oh iya, kemarin kan saya sama teman-teman itu melakukan eksperimen di salah satu tempat di Kota Palu. Terus kita lihat beberapa orang itu kayak cuman menaruh sampah di tempat bukan di tempat sampahnya, di tempat dia duduk itu ya. Tempat mereka duduk. Jadi kayak menurut saya itu faktor kebiasaan, tapi itu bukan faktor kebiasaan juga sih. Itu salah satunya itu kayak fasilitas yang kurang memadai atau jauh dari akses jangkauan. Sulit diakses gitu. Tapi itu kayak bukan alasannya kita untuk buang sampah sembarangan. Iya. Baru terus kayak pemerintah itu juga harus memperhatikan hal-hal itu toh. Iya. Tapi di sana memang tidak punya dapat sampah. Ada, tapi kan jauh dari jangkauan. Jadi kayak malas dorong buang sampah itu. Malas mereka buang sampah itu kan jauh toh. Jauh dari akses jangkauan. Jadi mereka tinggalkan di situ saja. Nah, saya sangat setuju juga karena mungkin di sana itu kurangnya fasilitas yang memadai. Nah,
pengunjung juga biasanya malas untuk pergi ke situ. Biasanya WC-nya juga Iya. kotor Iya, kotor. Di mana-mana ya kan tempat umum biasa Iya, tempat kan. kotor, Iya. tempat-tempat Kotor. biasanya. dan tidak ada biasanya seperti tempat cuci tangan seperti itu. Terus biasanya itu pengunjung itu menjadi malas untuk berkunjung di situ, mungkin karena itu pengaruhnya. Iya. Kotor kan? Kotor. Kita jadi malas. Jadi kita kalau kita kemarin kemana, kotor. ih malas ke situ kotor anunya itu. Iya. Nah, selanjutnya itu Kak, kalau misal menurut saya itu lebih kembali ke kesadaran diri sendiri sih. Misal orang sudah terbiasa untuk membuang sampah sembarangan. Tentu kalau kita mau ubah kebiasaan itu jadi tidak, itu perlu waktu lebih lama begitu kan. Makanya penting untuk edukasi dari lingkungannya atau edukasi dari dan pengawasan dari pemerintah. Jadi mereka bisa berubah untuk lebih baik gitu. Oke. Ternyata masih ada juga yang tidak akan sadar pentingnya membuang sampah ya. Iya. Kan kita sudah mengetahui masalahnya. Lalu apa yang kita bisa lakukan atau atasi dalam mengatasi kendala tersebut? Bagi teman-teman tuh bagaimana cara mengatasi kendalanya? Kalau menurut saya kayak kita bikin konten benar gitu kan di media sosial, apalagi sekarang orang-orang itu fokusnya ke misal TikTok, Instagram. Nah, bayangkan kalau misal kita bikin video terus itu konten itu viral, otomatis kan orang-orang akan ikut konten itu kan. Jadi Iya, orang-orang betul. beramai-ramai untuk peduli akan kesehatan lingkungan itu. Menurut saya seperti itu sih. Sebenarnya selain itu tuh kita juga bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang punya perilaku baik sebagai role model kita. Karena terkadang tuh anak-anak muda sekarang mereka tuh lebih melihat idola mereka. Ketika idola mereka melakukan atau menerapkan tindakan PHBS ini, menjaga kebersihan lingkungan mereka, anak-anak muda itu sekarang tuh bakal terinspirasi untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi role model begitu ya. Iya. Ya, saya juga punya solusi juga tuh. Kan tadi kamu solusi dari Lisa dan Marisa sudah pas, sangat sudah betul. Solusi dari saya itu yaitu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pengelola tempat umum itu penting juga sih karena mereka itu bisa memadai fasilitas, terus melakukan pengawasan secara berkala. Begitu sih kalau menurut Ternyata saya. pendapat kalian sangat menarik dan membantu mengatasi kendala itu. Iya. Oke, kita yang terakhir. Kan sebagai individu, apa yang kita bisa lakukan untuk terwujudnya tempat umum yang bersih yang sehat? Apa wujud teman-teman untuk mewujudkan tersebut? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan dengan sabun, dan juga bisa mengajak teman-teman kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan juga misalkan kita pergi ke tempat umum seperti itu, kita cari siapa yang pengelolaannya dan ditanya apa yang membuat fasilitasnya itu kurang di sana. Gitu. Oh iya. Kita tanya pengawasnya gitu kan. Iya. Iya. Sebenarnya selain itu kita itu bisa jadi relawan untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan sekitar. Selain kita menjadi relawan, sebenarnya itu tidak hanya dalam rangka kita itu seseorang yang melakukan bersih-bersih, tapi kita itu setelah jadi relawan kita tuh bisa jadi inspirasi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan kegiatan tersebut kan? Iya. Kalau menurut saya sih kita sebagai generasi muda ini kayak kita bisa memanfaatkan media sosial untuk kayak menyebarkan peduli lingkungan seperti kayak membuat konten video pendek atau infografis. Poster Iya, gitu iya. kan. Tentang kayak penting menjaga kebersihan lingkungan begitu sih kalau saya. Ternyata pendapat teman-teman sangat bermanfaat ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-temannya atas sharing-sharingnya. Nah, oleh obrolan kita ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita Ya. dan lingkungan Semoga sekitar kita. bermanfaat. Bermanfaat untuk semuanya. Mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya menjadi itu juga menjadi perubahan untuk kita kan. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk terus menyebar semangat lingkungan bersih untuk kita semua.